Nah, 5 alasan kenapa seseorang susah bangkit kundalininya. Yang pertama adalah niatnya tidak serius, belum tersadar secara spiritual, belum tersadar apa sih fungsi spiritual itu. Padahal ketika seseorang sudah terbangkit spiritualnya, ini adalah puncak piramida tertinggi bagaimana seseorang mendapatkan kemudahan dalam mencapai sesuatu, baik dalam kesehatan, kesuksesan, kerezekian, kebahagiaan, dan keharmonisan hidup. Kemudian yang kedua adalah belum ada persiapan emosional, baik jiwa yang berisi pikiran dan perasaan yang terbuka terhadap spiritual, sehingga menghambat proses bangkitnya kundalini itu. Jadi Anda harus bersikap baik secara lingkungan, kemudian keluarga Anda, kemudian hubungan Anda dengan orang lain. Anda harus sudah menata diri, mengatur diri untuk bisa memberi value atau nilai tentang makna kundalini itu, tentang spiritual yang ada di dalam diri kita. Nah, dengan sadar emosi, dengan sadar jiwa, maka kundalini akan mudah bangkit. Kemudian yang ketiga adalah belum tersadar spiritual kita. Jadi masih pelin-pelan kesana kemari, masih bingung, takut, stres. Apalagi ditakut-takuti orang, kalau kamu belajar kundalini, nanti ada sindrom kundalini, nanti ada gejala yang membuat kamu tidak nyaman dalam hidup. Dan itu sangat mudah diatasi kalau Anda tahu di mana belajarnya. Kemudian yang ketiga adalah susah bangkit, susah untuk melatih kundalini, yaitu yang keempat adalah susah, tidak pernah latihan, atau susah mengatur diri untuk melakukan latihan. Nah, ini menyebabkan seseorang menjadi malas, tidak mau bertanya, tidak mau belajar yang sungguh-sungguh, akhirnya ya tidak bangkit-bangkit kundalininya. Jadi kalau sudah terbangkit spiritual yang diawali dengan wah, saya niat mau meningkatkan spiritualitas saya. Nah, awal niat ini adalah menunjukkan bahwa diri Anda harus belajar spiritual, harus belajar bagaimana membangkitkan kundalini. Dengan begitu, maka cakra di dalam tubuh kita akan bagus, akan bersih, dan spiritual kita akan mencapai tingkat tinggi, sehingga dalam hal apapun, baik duniawi maupun akhirat, akan dimudahkan oleh Tuhan karena mendapatkan pencerahan ilahi. Yang kelima adalah belajarlah pada orang yang ngerti, belajarlah pada orang yang bisa membimbing pada bangkitnya kundalini, bukan asal-asalan. Kalau Anda lihat di YouTube, ada beberapa pelatihan pembangkitan kundalini yang mungkin bisa jadi Anda cocok atau tidak, karena ada proses yang harus memakan waktu sampai berbulan-bulan, sampai bertahun-tahun, bahkan dengan kegiatan fisik yang sangat melelahkan. Dan kalau di Asosiasi Reiki Indonesia ada diajarkan dengan cara yang simpel dan hasilnya sama, dan dengan olah fisik yang sudah sedemikian rupa kami singkat, kami bikin simpel yang tidak menyusahkan fisik Anda, sehingga jika Anda sudah usia lanjut, apalagi walaupun muda namun ada kekurangan fisik, Anda tetap bisa belajar dengan santai dan hasil yang sama, hasil tinggi, hasil spiritual yang tinggi. Anda boleh praktekkan, dan Anda juga nanti kalau sudah tergabung di alumni, Anda bisa berbincang-bincang, kadang juga alumni share hasil praktek kundalini, kemudian
saling berbagi cerita atas prakteknya untuk mencapai spiritual tinggi. Nah, itu adalah tadi 5 alasan kenapa seseorang susah bangkit kundalininya. Silakan diulang lagi video ini, pahami di mana salah Anda. Kenapa tidak cepat bangkit? Kenapa susah untuk bangkit? Dan jangan lupa, kami memberi sarana untuk atonement inisiasi Saktipat pembangkitan kundalini, yaitu melalui kristal kundalini dan aktivasi kapsul kundalini. Anda bisa lihat di website reikiindonesia.com. Nah, di situ ada beberapa sarana atonement inisiasi yang bisa Anda manfaatkan untuk mempercepat bangkitnya kundalini Anda. Mulai dari pembersihan cakra, kemudian boostering energi, dan terbangkitlah kundalini Anda. Baik, jangan lupa subscribe channel ini dan bunyikan lonceng. Semoga kehidupan kita semua semakin baik, sukses, sehat, dan bahagia selalu. Terima kasih. Selamat rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.